Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah etika profesi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang organisasi dan kode etik profesi. Baiklah, sebelum kita masuk ke bagian organisasi, kita ingat-ingat dulu tujuan daripada profesi itu adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme yang tinggi sesuai dengan bidangnya. Jadi setiap orang yang sudah memiliki sebuah profesi, dia harus meningkatkan terus performa profesionalismenya pada level yang tertinggi. Ini digunakan untuk meningkatkan agar kinerjanya itu menjadi tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Jadi percuma saja kita memiliki sebuah profesi tapi tidak bermanfaat untuk publik, hanya untuk diri sendiri. Jadi usahakan ketika kita sudah mendapatkan sebuah profesi itu ada kepentingan untuk orang banyak. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh seorang profesi adalah kredibilitas. Jadi kredibilitas itu maksudnya datanya itu atau sesuatu yang kita buat itu adalah yang valid, yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika nanti kalian sudah memiliki sebuah profesi, misalnya profesinya seorang programmer, ketika disuruh buat sebuah program malah tidak bisa, malah tidak mengerti. Nah, itu tanda-tandanya belum memiliki sebuah profesi yang kredibel. Yang kedua adalah profesionalisme. Jadi dengan profesionalisme itu, seorang yang memiliki profesi dia harus terus meningkatkan profesionalismenya. Jangan hanya sampai di situ saja ilmunya. Setiap hari harus ada diupdate terus ilmu-ilmu terbaru sehingga profesionalismenya ini tetap tinggi terus-menerus. Yang ketiga adalah kualitas daripada jasanya. Oke, berbicara tentang kualitas jasa, memang ini setiap daerah ada kemampuan berbeda-beda setiap daerah. Mungkin di daerah-daerah maju, di daerah-daerah yang sudah tinggi teknologinya, kualitas jasanya pasti akan lebih baik. Tapi bisa kita perbaharui terus-menerus ilmu kita di bagian kualitas jasanya sehingga bisa bersaing dengan daerah-daerah yang memiliki kemampuan teknologi yang lebih tinggi daripada kita. Selanjutnya adalah kepercayaan. Jadi setelah nanti kalian membuat sebuah project kah namanya, sebuah alat kah namanya, usahakan dia memiliki kepercayaan. Kepercayaan di sini itu adalah barangnya itu benar-benar bagus, benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga membuat orang semakin percaya dengan profesi yang sudah kita miliki tersebut. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya adalah fungsi pokok organisasi profesi. Jadi salah satu fungsinya itu adalah mengatur keanggotaan organisasi. Yang kedua adalah membantu anggota untuk dapat memperbarui pengetahuannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya adalah untuk menentukan standarisasi dan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Kemudian membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Dan selanjutnya memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Jadi organisasi itu tidak hanya untuk tempat berkumpul-kumpul, tapi juga memiliki peraturan-peraturan yang banyak. Setiap organisasi memiliki peraturan-peraturan berbeda tergantung apa bentuk profesinya dan juga mereka berorientasi kemana. Tapi pada secara umum fungsi pokok-pokok organisasi itu adalah seperti yang sudah dijelaskan ini. Contoh organisasi profesi yang pertama itu adalah PGRI. Kepanjangan daripada PGRI itu adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi organisasi ini khusus untuk para guru-guru seluruh Indonesia. Yang kedua adalah ID. Nah, ID ini yang lagi ngetren sekarang di zaman COVID seperti sekarang. ID banyak mengeluarkan statement-statement yang membantu para dokter-dokter atau tenaga kesehatan yang menghadapi COVID ini. Nah, ini salah satu fungsi daripada si organisasi tersebut. Jadi dia bisa melindungi
teman-teman seprofesinya agar ada kemajuan di bagian organisasi tersebut. Jadi fungsi daripada organisasi itu jelas, dia membantu teman-temannya yang seprofesi dengan dokter agar semakin sedikit yang terkontaminasi oleh si COVID tersebut. Kemudian ada PI. PI itu adalah Persatuan Insinyur Indonesia, ini untuk profesi insinyur. Selanjutnya ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, untuk para akuntan. Dan masih banyak organisasi profesi-profesi lainnya di Indonesia yang sudah diakui. Bagaimana dengan TI? Untuk TI itu organisasinya yang pertama sekali itu namanya adalah IPKIN. IPKIN itu berdiri sejak tahun 1974. Dia pertama sekali itu bukan sebuah organisasi ya, tapi hanya sebuah tempat berkumpul-kumpulnya orang yang memiliki pemahaman untuk menggunakan komputer. Jadi dulu itu berhubung komputer masih sangat mahal dan jarang sekali, makanya dibuatlah sebuah komunitas yang kecil-kecilan, namanya adalah IPKIN. Kepanjangannya adalah Ikatan Pengguna Komputer Indonesia. Kemudian lambat laun semakin besar sehingga komputer sekarang bukan sebuah barang mewah lagi tapi sebuah kebutuhan. Makanya dia berganti nama menjadi Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Itu sedikit sejarah tentang IPKIN atau profesi TI di Indonesia. Kemudian ada kode etik profesi. Jadi kode etik profesi itu adalah sistem, norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Jadi maksudnya itu adalah ketika kita sudah memiliki sebuah profesi, ada aturan mainnya, ada yang baik, ada yang kurang baik. Jadi usahakan untuk mengerjakan yang baik-baik saja dan mengurangi yang tidak baiknya. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Jadi berhubung sudah memiliki profesi, kredibilitas tinggi, ya yang baik saja diusahakan untuk dikerjakan, yang kurang baik bisa dikurang-kurangi atau bahkan sampai tidak dikerjakan sedikit pun. Prinsip dasar kode etik profesi. Jadi pada dasarnya kode etik profesi menyatakan prinsip pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, profesi kita itu diusahakan agar berfungsi untuk publik, untuk masyarakat. Jadi jangan hanya untuk diri kita sendiri saja. Nah, tanggung jawabnya juga diperlukan di dalam profesi kita itu. Jangan hanya ngomong-ngomong seperti ini, tapi tidak ada tanggung jawabnya. Itu merupakan landasan dasar perilaku, etika, dan perilaku profesionalnya. Di samping itu kita juga memiliki tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral ini titik penekannya adalah di bagian profesionalisme kita ya. Kemudian seperti yang diungkapkan tahun 97 oleh si Meister, profesionalisme bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen. Jadi dia menjelaskan di sini ilmu saja tidak cukup, tapi sikap juga dibutuhkan. Kita boleh pintar di profesi kita, boleh hebat di profesi kita, tapi jangan sampai sombong, angkuh, bahkan melecehkan orang-orang lain. Nah, itu yang tidak diperbolehkan ketika sudah memiliki profesi tersebut. Jadi usahakan agar tetap membumi, tetap berguna untuk masyarakat, dan juga memiliki tingkah laku yang dipersyaratkan ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.